Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana dari semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengambil alih hati, pikiran, dan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tolak kuasanya, kami usir tengking dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Sehat-sehat semua, amin. Puji Tuhan. Hari ini tema yang ingin saya sampaikan tentang lambang pengorbanan dari tubuh Kristus. Lambang pengorbanan dari tubuh Kristus. Mari kita buka ayatnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-23 sampai yang ke-24. Berbicara tentang tubuh Kristus. Saya bacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kalau kita mau melihat bagaimana Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat-jemaatnya di Korintus, dan dituliskan begini. Ini tentang bagaimana suatu keadaan dalam perjamuan kudus. Dituliskan oleh Rasul Paulus, dikatakan begini. Pada malam waktu itu Yesus malam perjamuan kudus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mengambil roti. Roti merupakan lambang dari tubuh Kristus. Haleluya. Lambang dari tubuh Kristus. Dan dikatakan di situ bahwa sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mengambil roti, mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada rasul-rasul atau murid-murid yang ada pada saat perjamuan kudus, di mana waktu itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi mereka mengadakan perjamuan pada saat itu, dan Tuhan memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan di balik dari lambang tubuh Kristus ini? Yang pertama yang ingin Tuhan katakan adalah bagaimana ketika ia membagi-bagikan roti itu kepada setiap murid-muridnya, supaya apa? Supaya mereka yakin dan percaya bahwa kemanapun mereka berada, ada Tuhan dalam hidup mereka. Yesus itu sudah ada hidup di dalam hati mereka. Tubuh Kristus itu juga mereka lihat dan menjadi teladan bagi kehidupan mereka. Lambang dari tubuh Kristus yaitu merupakan adalah suatu pribadi atau teladan yang harus diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu adalah pribadi yang sempurna. Dia adalah perfect personality. Dia itu adalah contoh yang sempurna atau teladan yang baik yang harus kita ikuti dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, kebaikan hatinya, kerendahan hatinya. Itu yang Tuhan mau kepada setiap umat manusia. Bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, harus mengikut Kristus. Memang ukurannya terlalu tinggi mungkin. Kalau kita pikir, seperti Yesus itu terlalu sulit, gimana? Gak mungkin kita bisa sempurna. Tuhan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan, hiduplah dipimpin oleh Roh, maka Roh akan memimpin kamu kepada jalan seluruh kebenaran.
Jadi yang pertama, lambang daripada tubuh Kristus adalah hidup yang menjadi kita sebagai orang Kristen harus hidup seperti Tuhan Yesus. Itu lambang dari tubuh Kristus. Yang kedua, lambang dari tubuh Kristus juga adalah kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanan Dia di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Turun dari surga ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan kita yang sudah diselamatkan harus mengucap syukur, dan kita boleh melihat kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Dan lambang dari tubuh Kristus juga apa? Ada kuasa di balik lambang dari tubuh Kristus. Kalau kita mau melihat bagaimana ketika kita menerima perjamuan kudus, kita sudah menerimanya dan kita boleh menikmati perjamuan kudus, kita diberkati, bahkan kita pun beriman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi permasalahan Tuhan berikan solusi dan jalan keluar. Dan hal itu terjadi. Hal itu juga terjadi. Dan kita banyak yang banyak yang disembuhkan dari sakit penyakit, banyak yang mendapatkan sukacita dan jalan keluar, solusi. Karena kita percaya di balik kuasa itu, di balik tubuh Kristus itu ada kuasa. Roti yang kita makan sebagai lambang tubuh Kristus ada kuasa. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus bersyukur. Lewat pengorbanan Tuhan, tubuh Kristus itu kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, memberikan teladan, dan ada kuasa juga di balik hal tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit kesaksian, bagaimana seperti seorang anak muda terkena COVID-19. Akhirnya ketika dia terkena COVID-19, dia pun diisolasi mandiri di rumahnya. Setelah dia diisolasi, dia mendapatkan penanganan dari keluarga. Kemudian setelah beberapa minggu dia dites lagi, ternyata masih positif COVID-19. Masih lagi dites, kemudian selanjutnya lagi yang ketiga kali dites, masih positif. Akhirnya keluarganya itu pun datang kepada pendeta. Pak Pendeta, bolehkah kami sekeluarga mendapatkan di sini untuk dilakukan perjamuan suci, datang ke rumah kami? Oke, untuk mendoakan kami. Kemudian pendeta ini menjawab, oke, boleh. Akhirnya pendeta itu datang dan kemudian didoakan bersama-sama juga dengan orang yang terkena COVID itu, dengan protokol kesehatan yang ada. Selesai. Kemudian besoknya atau sesudah itu dites lagi. Dan hasilnya apa Bapak Ibu yang tahu? Negatif. Mungkin kita berpikir, biasalah itu, negatif. Mungkin karena sudah sehat, tapi itu juga ada kuasa yang daripada Tuhan menyembuhkan anak muda itu. Oleh sebab itu, kita percaya setiap tubuh Kristus yang sudah Kristus korbankan dalam setiap kehidupan kita, itu ada lambang dan makna yang baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah lambang dari tubuh Kristus itu boleh terus kami lakukan, boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami, melihat kasih Tuhan dan ada kuasa di balik hal tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu.